Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya nikmat teragung adalah nikmat Islam. Agama yang benar satu-satunya di alam semesta ini. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang aku, kemudian baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kita melihat miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum mendapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa menyembah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Tapi sebagian mereka memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi mereka menyembah matahari, mereka menyembah nabi, mereka menyembah batu, mereka menyembah berhala. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa ditetapkan kesesatan baginya, tidak ada yang bisa beri hidayah baginya. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Lihatlah orang-orang munafik. Mereka tinggal bersama Nabi SAW. Mereka mengerti bahasa Arab. Mereka paham isi Al-Quran. Mereka solat di belakang Nabi SAW. Mereka terkadang ikut berjihad bersama Nabi SAW. Mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Mereka selalu menghadiri wejangan-wejangan dan kajian-kajian Rasulullah SAW. Namun mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Lihatlah orang-orang Yahudi yang tahu benar tentang kebenaran Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu benar tentang Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Benar-benar makrifat, pengetahuan yang jelas tentang Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak beriman karena hasad dan dengki kepada Rasulullah SAW. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dengan penuh santun dan penuh bijak. Ayah yang sangat dia cintai tersebut ternyata tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah bahkan 950 tahun.
Dengan sabar siang dan malam dia berdakwah dengan berbagai metode dan cara, tetapi istrinya ternyata tidak beriman, ternyata anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Lihatlah Nabi Lut alaihissalam, ternyata istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dengan penuh lemah lembut kepada kerabatnya, kepada pamannya. Ternyata Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam kondisi kafir. Ternyata Abu Talib yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata meninggal dalam kondisi musyrik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih tatkala pamannya tersebut meninggal dalam kondisi musyrik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna anka malam unha ank, la astaghfiranna laka malam unha ank. Aku akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka kemudian Allah turunkan ayatnya menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, karena hidayah bukan di tangan para rasul, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah begitu luar biasa, tapi kalau Allah tidak buka hatinya, seorang tidak akan beriman. Sebaliknya, lihatlah, tatkala pintu kesesatan di mana-mana meliputi seseorang, tapi jika seorang menghendaki hidayah baginya, Allah akan kasih hidayah baginya. Lihatlah istri Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun, suaminya ya orang yang sangat membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, orang sangat kafir di alam semesta ini. Ternyata dia masuk Islam. Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah beri perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, bangunkanlah di sisimu surga untukku. Padahal dia adalah istri dari Fir'aun. Oleh karenanya barang siapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Dari sini kita ketahui, ma'asyiral muslimin, bahwasanya hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala menggali parit di perang Khandaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa salat. Kita pun katakan demikian, demi Allah, kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, kita tidak akan melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, nikmat hidayah, nikmat yang harus selalu kita ingat-ingat agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang nikmat hidayah kepada hamba-hambanya. Bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau dalam kondisi tersesat, lantas Allah beri hidayah kepadamu. Allah juga berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak tahu wahai Muhammad apa itu iman. Tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami beri hidayah kepada siapapun yang kami kehendaki dengan Al-Quran tersebut. Allah sebutkan nikmat hidayah kepada Nabi SAW. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi Allah yang beri anugerah kepada kalian sehingga kalian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Begitu mereka masuk surga, mereka berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih milik kita untuk bisa mengenal indahnya Islam. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan dalam syariat Islam untuk diulang-ulang dibaca adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa yang sangat agung, bahkan wajib bagi seorang muslim sehari semalam paling tidak dia mengucapkan doa itu 17 kali. Hanya saja seorang tatkala mengucapkan doa tersebut terkadang dia kurang merenungi maknanya. Padahal maknanya sangat indah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Itu di antara maknanya. Ya Allah, kalau aku masih tersesat, masih terjerumus dalam kemaksiatan, maka anugerahkanlah aku untuk bertobat agar aku kembali kepada jalan yang lurus. Ya Allah, kalau kau sudah beri aku jalan yang lurus, tegarkanlah aku di atas jalan yang lurus tersebut. Ya Allah, kalau aku sudah berada di jalan yang lurus, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum aku ketahui. Terutama di zaman sekarang ini, betapa banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, betapa banyak orang berbicara tentang agama, berbicara dengan kebaikan maupun berbicara dengan kebatilan. Betapa banyak orang tidak mengerti dasar-dasar agama sehingga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka. Sangat kita butuh dengan berdoa agar Allah menetapkan kita di atas hidayah. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW pernah bersabda, Badiru bil a'mali fitanan ka kita alil lail muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian menyegerakan berbuat amal kebajikan sebelum datang fitnah-fitnah ka qita'il lail muslim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sampai begitu gelapnya fitnah tersebut, orang tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Sampai kata Nabi, yusbihu rajulu mu'minan, di pagi hari seorang beriman, sorenya dia kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang ini. Betapa banyak orang buka internet, membaca perkataan-perkataan orang ateis, membaca orang-orang syubhat, orang-orang musyrikin. Kemudian dia ragu dengan agamanya. Kemudian dia mulai percaya dengan agama yang lain. Kemudian dia mengatakan semua agama sama. Agama tauhid dengan agama kesyirikan semuanya sama. Yang menyembah Allah dengan menyembah batu, menyembah berhala, menyembah hewan, semuanya masuk surga. Dia tidak sadar, pagi hari dia beriman, sorenya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan mewafatkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة